Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Okta di Madu Daily. Oke teman-teman, video ini saya buat untuk memberikan informasi bagi teman-teman yang ingin menikah dengan warga negara asing, terutama warga negara Malaysia. Jadi, apa saja persyaratannya dan bagaimana alurnya, teman-teman bisa disimak dengan baik video ini. Kalau perlu bawa pen ataupun notebook, jadi saya akan lebih detail memberikan informasi ini. Di video yang akan saya jelaskan ini adalah pernikahan antara warga negara Malaysia dan warga negara Indonesia. Jadi untuk yang Indonesia itu perempuan dan yang di Malaysia itu adalah laki-lakinya, dan ini non-Islam harus bagi tugas. Jadi yang di Indonesia menyiapkan dokumen yang ada di Indonesia, dan yang di Malaysia juga menyiapkan dokumennya apa saja. Jadi untuk yang perempuan yang di Indonesia ini adalah yang untuk pertamanya ada datang ke KUA, tanya persyaratannya apa saja. Setelah sudah tahu, langsung datang ke kelurahan. Dan untuk yang cowok pun sama, jadi datang ke Jabatan Agama Islam atau KUA yang ada di sana, dan kemudian ke ketua kampung atau ke kantor kelurahan. Kalau sudah dapat, nanti keduanya itu harus datang ke kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Jadi ini harus 2 orang, tidak bisa diwakilkan. Jadi harus kedua mempelai harus datang. Nah, setelah sudah ke kedutaan Malaysia baru mendaftar di KUA. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan persyaratannya apa saja. Untuk di video kali ini saya akan membagikan lebih detail lagi untuk persyaratannya. Jadi di video ini saya sudah menulis 15 persyaratan di KUA. Jadi untuk yang pertama adalah persyaratannya adalah CNI atau pengantar dari kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Jadi kenapa sebelum menikah harus datang ke kedutaan Malaysia? Jadi untuk meminta surat ini, surat pengantar dari kedutaan. Oke. Terus yang nomor 2 adalah paspor, itu wajib ya. Dan nomor 3 adalah visa. Untuk visa ini, jika kita baru datang di immigration itu kan dapat TCOP atau visa turis itu selama 30 hari atau 1 bulan. Itu teman-teman bisa copy saja, di fotokopi, karena itu nanti akan dilampirkan untuk menikah ya. Dan yang keempat adalah akta lahir. Yang kelima adalah surat keterangan tidak status kawin. Untuk yang keenam adalah surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini bisa diminta dari Jabatan Agama Islam yang ada di Malaysia. Oke, untuk yang nomor 7 adalah surat keterangan mu'alaf. Ini bagi calon suami atau calon istri yang tidak beragama Islam. Jadi harus ada surat keterangan mu'alaf. Oke, dan yang nomor 8 adalah ijazah. Nomor 9-nya persyaratannya adalah KTP atau IC. Nomor 10 adalah KK atau family card. Nomor 11 adalah KTP orang tua. Nah, untuk di Malaysia ini kan tidak ada family card atau KK. Jadi nanti bisa dilampirkan KTP kedua orang tua ini. Oke, dan yang nomor 12 adalah fotokopi KTP dari 2 saksi. Ya, untuk nomor 13 adalah pengantar dari kecamatan. Untuk yang ke-14 adalah LC Mil. Yang nomor 15 adalah foto. Foto ini ukurannya 2x3 dan 4x6 dengan backgroundnya biru sebanyak masing-masing 4 lembar. Saya dengan suami itu bagi tugas. Suami mencari dokumen yang ada di Malaysia dan saya mencari dokumen yang ada di Indonesia. Jadi untuk yang di Indonesia, setelah saya bertanya ke KUA apa saja persyaratannya, saya baru datang ke kelurahan. Jadi nanti datang saja ke kelurahan dan bilang mau minta persyaratan untuk menikah. Jadi nanti akan dapat form N1 sampai N5. Untuk N1 itu adalah pengantar perkawinan. Untuk N2-nya itu adalah permohonan kehendak nikah. Untuk yang N3 itu adalah bagi calon suami atau calon istri yang
kurang dari 18 tahun. Untuk yang N4 itu adalah persetujuan mempelai. Itu harus ditandatangan kedua mempelai, jadi calon suami dan calon istri harus tanda tangan di form N4 atau persetujuan mempelai. Untuk yang N5 itu adalah surat izin dari orang tua. Jadi nanti dari kelurahan itu dapat form N1 sampai N5 dan setelah itu ya surat keterangan wali. Jadi itu memakai surat keterangan wali dengan melampirkan fotokopi KTP dari wali tersebut. Dan yang ketiga adalah LC-Mil. Jadi LC-Mil itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri, tapi kalau tidak bisa dari kelurahan nanti akan membantu. Itu yang dari kelurahan. Nah, oke teman-teman, itu tadi persyaratan yang harus dilengkapi dari pihak perempuan yang di Indonesia. Untuk yang dari pihak laki-laki yang di Malaysia, apa saja persyaratannya atau stepnya? Untuk yang pertama adalah datang ke Jabatan Agama Islam. Kebetulan suami saya itu non-Islam, jadi harus mencari surat keterangan mu'alaf terlebih dahulu. Jadi, suami datang ke Jabatan Agama Islam dan minta surat keterangan mu'alaf, jadi bersyahadah di sana di Jabatan Agama Islam dan pada hari itu juga mendapatkan surat keterangan mu'alaf. Jadi untuk persyaratannya ini harus membawa dua saksi bahwa sudah mengikrarkan atau sudah bersyahadah. Setiap negeri beda ya regulationnya atau aturannya. Kalau di negeri lain mungkin surat keterangan mualaf itu bisa diambil beberapa hari setelahnya. Jadi datang lagi ke JAIS di hari berikutnya dengan membawa beberapa persyaratan. Untuk persyaratannya adalah membawa IC atau KTP, paspor, dan foto pasport size 1 lembar. Setelah sudah membawa persyaratan tadi, nanti akan mendapatkan 3 borang dari Jabatan Agama Islam. Untuk masing-masing negeri ini untuk nama borangnya itu beda-beda. Jadi untuk di negeri Sarawak, borang yang didapatkan adalah borang 1, borang 1B, dan borang 3B. Untuk borang-borang tadi apa saja sih? Jadi borang 1 itu adalah permohonan kebenaran berkawin. Jadi nanti ada foto kedua mempelai dan harus ditandatangani oleh kedua mempelai. Nah, dan untuk selanjutnya borang yang kedua adalah borang 1B. Borang 1B itu adalah borang pengesahan status, jadi itu harus ditandatangan oleh ketua kampung. Dan untuk borang yang ketiga adalah borang 3B atau penyokong perkawinan. Jadi borang 3B ini ada masa aktifnya. Masa aktifnya cuma 90 hari. Jadi setelah maksimum batas untuk menikahnya adalah 90 hari. Jadi kalau melebihi 90 hari harus mencari borang ini lagi. Nah, setelah sudah mendapatkan 3 borang itu, step selanjutnya adalah datang ke ketua kampung untuk meminta tanda tangan borang 1 tadi, borang kebenaran berkawin. Jadi harus ditandatangan oleh ketua kampung. Keduanya ini harus dibawa ke kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Jadi harus datang keduanya, kedua mempelai harus datang, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa satu orang saja. Jadi harus dua-duanya datang. Kedutaan Malaysia sendiri yang ada di Jakarta itu melayani dokumen perkawinan itu cuma di hari Selasa dan Kamis di jam 9 sampai jam 2. Nah, jadi harus daftar tapi tidak perlu bikin temu janji. Jadi bisa bisa datang langsung dengan membawa persyaratan. Nah, di kedutaan Malaysia ini sebenarnya kita mencari surat keterangan untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia. Untuk mendapatkan surat tersebut, persyaratannya adalah KTP atau IC, paspor, borang pranikah yang dari JAIS tadi, dan form yang dari KUA N1 sampai N5 itu. Jadi semuanya itu yang asli harus dibawa dan dikopi atau difotokopi
satu dan harus dibendel dipisah. Jadi yang asli dibendel sendiri, yang fotokopi dibendel sendiri. Jadi ya, persyaratan dari kedua mempelai ya. Jadi paspor pun harus untuk yang 2 orang, KTP atau IC semuanya dibendel yang asli dan yang kopi. Dan di sini tidak perlu interview ya, jadi cuma berkasnya nanti itu dicek valid atau tidak gitu. Jadi tidak ada interview. Nah, setelah sudah dicek nanti akan mendapatkan borang itu tadi, borang atau surat keterangan melangsungkan pernikahan di Indonesia. Surat keterangan melangsungkan pernikahan di Indonesia itu dapat 4 lembar yang isinya itu semuanya sama, cuma untuk yang membedakan itu adalah eee, yang ditujukannya, kepada yang ditujukannya itu. Yang pertama itu ditujukan untuk KUA dan yang kedua itu ditujukan untuk Kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Yang keempat adalah KBRI yang ada di Malaysia dan yang keempat adalah Jabatan Agama Islam yang ada di Malaysia. Jadi dapat 4 lembar yang isinya sama cuma ditujukannya ke beda-beda. Setelah semuanya sudah done, acara sudah selesai, sudah menikah, nanti akan mendapatkan buku nikah. Nah, untuk step selanjutnya, buku nikah itu nanti harus dilegalisir. Jadi secara negara Indonesia sebenarnya semua itu sudah sah dan sudah tercatat di Indonesia, tapi yang di Malaysia belum tercatat. Jadi untuk stepnya biar pernikahan ini juga dicatat di Malaysia. Jadi stepnya itu setelah mendapatkan buku nikah itu harus dilegalisir di 5 tempat. Jadi yang pertama itu dilegalisir di KUA. Nah, setelah dilegalisir di KUA, itu dilegalisir di Kementerian Agama Indonesia atau Kemenak. Yang selanjutnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Dan yang keempat adalah Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Dan yang terakhir adalah Kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Jadi harus dilegalisir di 5 tempat. Oke, untuk yang pertama tadi adalah di KUA. Jadi yang di KUA itu bisa dilegalisir sebenarnya cuma perlu 4 lembar, tapi untuk jaga-jaga lebih baik dilegalisir 10 lembar. Jadi di copy atau di fotokopi di masing-masing halaman. Jadi ada 3 halaman daripada buku nikah itu dijadikan satu. Jadi harus bolak-balik. Jadi yang halaman pertama, halaman kedua, dan baliknya itu halaman ketiga. Itu baru nanti dilegalisir di KUA. Nah, setelah sudah dilegalisir, baru legalisir yang dari KUA tadi itu dipakai untuk legalisir di Kemenak. Nah, untuk yang dari Kemenak itu cuma stempel ya, atau stem bukan barcode. Yang barcode itu nanti yang dari Kemenkumham dan Kemenlu. Terakhir itu legalisirnya di Kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Jadi masing-masing kementerian tadi ada websitenya, jadi bisa dicek di sana apa saja persyaratannya, apa saja data yang harus diisi dan diupload, itu nanti sudah ada di sana. Jadi yang penting sudah ada buku nikah dan sudah ada legalisir buku nikah yang dari KUA. Nah, setelah semua sudah dilegalisir, baru boleh datang ke Malaysia. Pertama yang harus dilakukan adalah datang ke KBRI atau Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi KBRI itu ada 2 di Malaysia, ada di Kuala Lumpur dan di Kuching. Kalau kebetulan suami dari Sarawak, jadi ibu kota Sarawak pun di Kuching, jadi kami memilih di Kuching untuk legalisir buku nikah kami. Biaya untuk legalisir buku nikah itu sebesar 120 ringgit Malaysia. Jadi harus di transfer atau dipakai QR code untuk metode pembayarannya. Itu sebesar 120 ringgit Malaysia. Setelah sudah payment dan sudah cek, nanti akan mendapatkan satu surat atau satu borang. Surat itu tidak bisa jadi dalam satu hari, harus hari berikutnya untuk mengambilnya. Jadi di KBRI itu akan mendapat satu surat keterangan bahwa kedua
kedua warga negara ini sudah melangsungkan pernikahan di Indonesia dan memang benar-benar sudah menikah. Jadi setelah mendapatkan surat dari KBRI, baru step selanjutnya dibawa ke Jabatan Agama Islam yang ada di Malaysia. Jadi surat itu nanti yang asli akan diminta, dan nanti setelah sudah surat itu diminta akan mendapatkan kad perakuan nikah. Jadi pernikahan ini sudah sah dan sudah tercatat di dua negara, di negara Indonesia dan di negara Malaysia. So, begitulah stepnya untuk bisa pernikahan ini dicatat di kedua negara. Nah, teman-teman, itu tadi ya step by step atau prosedurnya bagaimana atau cara menikah dengan warga negara Malaysia. Jadi teman-teman, jika video yang saya buat ini bermanfaat dan memberikan informasi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan video saya selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.